saya Nur Silviani, NPM 17060014. Baiklah, saya akan melakukan video praktik layanan klasikal dengan sistem kelas virtual. Wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Ibu harap Ananda semua bisa menjaga kesehatannya dengan baik, karena kesehatan memang sangat penting, apalagi dilihat dari kondisi saat sekarang ini. Nah, pertemuan kita kali ini memang berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya, yang biasanya kita belajar di rumah, yang biasanya kita belajar secara tatap muka. Nah, sekarang kita belajar di rumah masing-masing. Nah, karena penyebaran virus corona yang sangat menyebar luas ini menyebabkan Menteri Pendidikan menyuruh atau menganjurkan kita untuk belajar di rumah masing-masing. Nah, Ibu harap Ananda bisa memperhatikan, bisa menyimak, dan juga bisa nantinya bisa mengaplikasikan setelah Ibu menyampaikan materi yang telah Ibu jelaskan nantinya. Nah, jadi pada saat kesempatan kali ini, Ibu mengambil materi atau Ibu mengambil tema, yaitu tentang cara belajar efektif di rumah, cara belajar efektif di rumah selama masa COVID-19. Nah, tujuan Ibu mengambil tema ini yaitu agar Ananda bisa lebih semangat lagi belajar di rumahnya, dan agar Ananda juga bisa belajar efektif di rumah, dan juga Ananda juga bisa belajar dengan nyaman di rumah. Nah, jadi sebelum Ibu membahas tentang materi kita kali ini, Ibu akan membahas dulu terkait dengan apa sih itu COVID-19. Nah, COVID-19 adalah atau coronavirus disease-19 ini adalah suatu virus yang sangat berbahaya, dan juga penyebarannya juga sangat luas, dan penyebarannya tidak mengenal usia, mau balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, dan juga virus ini juga bisa menyebar ke ibu menyusui dan juga ibu hamil. Jadi memang penyebarannya juga sangat cepat dan sangat luas. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk tetap belajar di rumah, bekerja di rumah. Nah, apa saja sih gejala orang yang terinfeksi COVID-19 ini? Nah, gejalanya yaitu yang pertama, kita merasa batuk, bersin-bersin, atau radang tenggorokan, atau sesak nafas, dan juga demam tinggi. Memang gejalanya hampir serupa dengan flu. Nah, penyebab kita terinfeksi virus corona ini yaitu bisa terjadi karena kita mengunjungi tempat yang rawan dengan virus tersebut, dan juga kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang yang terinfeksi virus corona. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya yaitu dengan cara selalu menggunakan masker kemanapun kita bepergian dan menjauhi keramaian. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, melakukan jaga jarak atau physical distancing. Nah, jadi itulah yang Ibu sedikit membahas tentang COVID-19. Nah, selanjutnya kita bahas materi kita yang selanjutnya, yaitu cara efektif belajar di rumah selama masa COVID-19. Nah, sekarang kita lihat Ibu juga sudah menyiapkan PowerPoint. Yang pertama kita lihat cara belajar efektif. Nah, jadi cara belajar efektif di rumah selama COVID-19. Jadi kita lihat yang pertama. Yang pertama yaitu atur area belajar yang nyaman. Belajar sambil rebahan memang menyenangkan, tapi yakin bisa memahami materi dengan rebahan. Nah, jadi sebaiknya kita mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar. Area yang nyaman akan membuat kita lebih fokus untuk belajar. Nah, kita lihat yang kedua, belajarlah di waktu yang tepat. Cara belajar efektif di rumah yang pertama ialah kamu harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Tidak perlu sama persis, misalnya dengan menerapkan waktu belajar pukul 8 sampai pukul 1 siang. Lalu selama 5 jam belajar itu, bagikan lagi berapa lama durasi belajar untuk mata pelajaran yang berbeda. Dan jangan lupa istirahat. Nah, tips selanjutnya yaitu cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik,
ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan kamu, ini bisa menghindari kamu dari kantuk atau rasa malas yang menyerang. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif. Nah, pastikan cara belajar ini tetap bisa membuat kamu on track alias nggak terdistraksi. Kalau kamu malah ingin belajarnya sambil nonton film sih, itu nggak akan bikin belajar menjadi efektif. Nah, selanjutnya, rapikan meja belajar. Pastikan meja belajar kamu cukup luas dan lengang supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. Sediakan juga tempat sampah di dekat meja belajar. Terakhir, supaya ada sedikit penyejuk, kamu bisa meletakkan tanaman hias atau akuarium. Ananda bisa disimpulkan cara belajar efektif di rumah selama masa COVID-19 ini yang pertama yaitu aturlah tempat belajar yang menurut Ananda nyaman. Nah, kita bisa itu perbedaannya jika kita belajar di rumah dan belajar di sekolah. Kalau kita belajar di sekolah, kita bisa menentukan tempat belajar yang nyaman buat kita untuk belajar. Nah, contohnya kita lebih nyaman belajar di ruang tamu. Nah, kita bisa menjadikan ruang tamu tersebut adalah tempat belajar kita atau mungkin kita lebih bisa nyaman di belajar di kamar. uh, kita juga bisa menjadikan meja belajar di kamar sebagai tempat belajar kita. Nah, selalu menyediakan peralatan yang lengkap. Dan juga yang kedua, aturlah waktunya juga kita mesti mengatur waktu yang tepat untuk belajar. Nah, aturlah waktu yang membuat kita lebih fokus belajar, waktu yang membuat kita lebih bisa berkonsentrasi saat belajar. Nah, contohnya mungkin kita bisa lebih senang belajar di pagi hari atau mungkin kita bisa merasa bahwa di pagi hari membuat masih fresh atau masih segar karena kita belum melakukan aktivitas apapun. Nah, jadikanlah waktu tersebut adalah waktu belajar. Nah, ada juga yang merasa bahwa di waktu malam harilah yang tepat untuk menjadikan waktu belajar karena di malam hari mungkin lebih sunyi atau lebih tenang atau juga lebih bisa membuat kita lebih berkonsentrasi. Nah, jadi kita bisa juga menjadikan waktu tersebut adalah waktu belajar kita. Nah, kita bisa menentukan waktu produktif kita sendiri kapannya. Nah, selanjutnya juga gunakanlah waktu istirahat dengan sebaik mungkin. Nah, ini perbedaannya di belajar di sekolah dan belajar di rumah. Kalau belajar di sekolah untuk untuk menentukan jadwal istirahatnya sekolah yang menentukan. Tapi kalau di rumah kita bisa menentukan jadwal istirahat kita sendiri mau berapa jam. Tapi kita juga harus bisa menggunakan waktu istirahat itu dengan sebaik mungkin karena belajar juga akan mengambil energi kita akan lebih mudah letih, makanya kita juga lebih butuh untuk istirahat atau hanya sekedar ngemil atau hanya sekedar minum atau mungkin makan sebentar lalu lanjutkan belajar lagi. Nah, selanjutnya yaitu dengan membuat jadwal belajar. Nah, itulah perbedaan belajar di rumah dan belajar di sekolah. Kalau belajar di sekolah, sekolahlah yang menentukan jadwal pelajarannya. Tapi kalau misalnya di rumah kita bisa bebas kita ingin belajar mata pelajaran apapun kecuali kalau misalnya kita ada tugas yang ataupun kita belajar secara online atau secara daring itu yang mewajibkan kita online atau misalnya kita harus melakukan video call dengan cara daring. Nah, itu mungkin guru yang menentukan pelajarannya atau jadwal pelajarannya. Nah, jadi itulah tips atau cara belajar efektif di rumah selama masa COVID-19. Nah, semoga apa yang telah Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi Ananda dan Ananda juga bisa mengaplikasikannya di rumah dan selamat belajar di rumah. Semoga Ananda juga tetap semangat dan harus tetap semangat. Mungkin hanya itu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.